Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mempelajari pembahasan tentang aku pribadi yang unik. Dalam materi ini ada dua kompetensi dasar. Yang pertama, memahami diri dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Yang kedua, melatih diri dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui pendalaman kisah tentang Lena Maria, kalian mampu memahami keberadaan diri kalian dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Dengan memahami teks kitab suci dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, kalian mampu menyadari bahwa kalian diciptakan secara unik. Lalu yang terakhir, dengan merefleksikan keunikan diri kalian, kalian mampu membuat doa syukur. Untuk mendalami materi kita pada hari ini, langkah pertama, mari kita menggali pengalaman hidup berkaitan dengan keunikan diri dan orang lain. Silakan kalian amati tabel yang ada di layar ini. Di situ ada poin A dengan B. Silakan kalian menilai diri sendiri, melihat kira-kira ciri-ciri apa yang ada pada diri kalian, baik menyangkut ciri-ciri fisik, entah sifat kebiasaan baik atau buruk, dan kalian mengisinya pada poin A. Ada kebiasaan baik dan buruk, silakan diisi. Setelah kalian mengisinya, silakan memberikan isian atau kertas yang telah kamu siapkan itu kepada teman kalian di samping, supaya dia mengisi poin B. Menurut temanku, kira-kira fisik saya itu bagaimana, kebiasaan baik saya itu apa, kebiasaan buruk saya itu apa. Itu akan diisi oleh temanmu di poin B. Setelah selesai mengisi poin A dengan B, silakan kalian saling bertukar lembar kolom isian sambil memperhatikan hal-hal apa yang ada pada diri orang lain tapi tidak ada pada diri sendiri, dan sebaliknya. Setelah selesai, silakan kalian mengungkapkan perasaan yang muncul pada saat mengisi ciri-ciri dirinya ketika melihat apa yang dituliskan temannya, ketika harus menuliskan ciri-ciri teman kalian. Lalu silakan menjawab pertanyaan di bawah ini. Kalian akan merumuskan apa yang telah kalian tulis tadi dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Sikap atau pandangan apa saja yang sering muncul saat orang menyadari bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Yang kedua, apa pengaruh sikap tersebut dalam bersikap terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, bagaimana sikapmu sendiri selama ini terhadap keadaan dirimu. Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dan ditulis di sebuah kertas, dan nanti pada saatnya akan dikumpulkan untuk diperiksa. Setelah kalian menjawab pertanyaan yang sudah diberikan tadi, sekarang mari kita mengamati satu kisah dengan judul Gadis Muda Bunuh Diri Karena Hasil Operasi Plastik Jelek. Untuk memudahkan, sebentar kalian menjawab pertanyaan di bawah ini, Pak akan membacakan cerita di bawah ini. Gadis muda bunuh diri karena hasil operasi plastik jelek. Cantik, satu kata yang membuat wanita bangga sekaligus rela menyakiti tubuhnya untuk memperoleh pujian tersebut. Di masa lalu, operasi akibat penyakit sangat dihindari karena rasa sakit yang akan ditanggung. Nyatanya tidak membuat banyak wanita takut untuk melakukan operasi plastik. Jika berbicara operasi plastik, pikiran akan langsung melayang ke Korea Selatan, di mana proses operasi plastik seolah semudah membuat mie instan. Beberapa tahun lalu, tren operasi plastik adalah kelopak mata, hidung, dan payudara. Sekarang, wanita dan pria Korea Selatan suka bentuk wajah yang mungil, berbentuk diamond atau segitiga.
Banyak dari mereka melakukan double jaw surgery atau operasi pemotongan rahang untuk mendapatkan wajah mungil berbentuk V. Dilansir Daily Mail, Choi Jeng-young, seorang profesor kedokteran gigi di Universitas Nasional Seoul mengatakan, operasi ini mengubah penampilan Anda lebih dramatis dibandingkan sebelumnya. Katakanlah suntik botox atau operasi hidung, karena yang diubah adalah struktur tulang Anda, ujarnya. Kemudian dokter tersebut melanjutkan, tetapi prosedur ini sangat rumit, cenderung berbahaya. Sangat tidak nyaman melihat seseorang rela rahang dan gigi hanya untuk mendapatkan wajah mungil yang cantik. Beauty is pain. Walaupun sudah banyak pernyataan bahwa operasi pemotongan rahang sangat berbahaya, makin banyak warga Korea Selatan yang melakukan prosedur ini. Di sana sudah jadi hal normal melihat berbagai iklan operasi plastik dengan ukuran sangat besar di tempat umum seperti stasiun dan di pinggir jalan. Iklan itu semakin menggoda dengan foto perubahan wajah sebelum dan sesudah operasi plastik. Bunuh diri karena operasi plastik. Diperkirakan 5.000 orang sudah menjalani operasi pemotongan rahang. Shin Hyung-yo, seorang pengacara yang khusus menangani kasus malpraktik, mengatakan bahwa operasi ini mengakibatkan rasa sakit luar biasa pada rahang. Mulut jadi miring, gigi tidak sejajar, juga hilangnya kemampuan mengunyah dan tersenyum. Kasus akibat operasi plastik semakin tinggi, dengan komplikasi yang semakin serius, ujarnya. Yang menyedihkan, pada bulan Agustus tahun lalu, seorang gadis 23 tahun bunuh diri setelah menjalani operasi pemotongan rahang. Gadis itu meninggalkan catatan sebelum bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya karena operasi plastik yang dijalani membuatnya tidak dapat mengunyah dan tidak berhenti menangis karena kerusakan saraf di saluran air mata. Semoga saja kejadian menyedihkan ini tidak terjadi kembali. Adik-adik sekalian, setelah mendengarkan kisah gadis muda bunuh diri karena hasil operasi plastik, silakan kalian menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang dijawab ini silakan dibandingkan dengan apa yang sudah kalian isi pada poin pertama di awal tadi. Sikap seperti apa yang ditampilkan dalam artikel tersebut? Coba kalian kemukakan contoh lain yang menunjukkan sikap tidak menerima diri dalam hidup sehari-hari. Apa yang membuat seseorang bernilai di mata orang lain? Kecantikan, kekayaan, atau apa? Silakan kalian jawab dan ditulis di lembar jawab kalian sebagai LKPD. Kini kita melangkah pada pembahasan selanjutnya, yaitu mendalami ajaran kitab suci tentang keunikan manusia. Teks panduan kita itu dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Untuk teks kitab suci ini silakan kalian membuka sendiri Alkitab dan membacanya dalam hati. Dengan catatan, kata manusia yang ada dalam teks kitab suci itu kalian ganti dengan nama kalian sendiri. Sekali lagi, kata manusia dan kata mereka yang ada dalam kitab suci kalian ganti dengan menggunakan nama kalian sendiri. Selesai membaca teks Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31 tersebut, silakan kalian menjawab pertanyaan di bawah ini. 1. Perasaan apa yang kamu rasakan saat mengganti kutipan tadi dengan namamu? Yang kedua, pesan apa yang hendak disampaikan kitab Kejadian berkaitan dengan keunikan manusia umumnya dan keunikanmu sendiri? Selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita masuk ke langkah ketiga, menghayati keunikan diri dalam hidup sehari-hari. Kalian diminta menggambar simbol diri disertai dengan penjelasan yang mengungkapkan identitas diri kalian. Masing-masing silakan menggambar simbol diri dengan apakah? Dengan
kelinci atau buaya darat untuk laki-laki. Silakan mengungkapkan identitas kalian itu melalui simbol yang kalian pilih. Lalu yang kedua, silakan kalian merumuskan niat atau kebiasaan atau sikap apa yang akan dilakukan dalam menghayati keunikan sendiri sesuai dengan pesan kitab suci. Jadi dari pembahasan kita tentang aku pribadi unik, ada 3, sekurang-kurangnya ada 3 pertanyaan yang sudah diberikan, dan itulah yang akan dikumpulkan untuk diperiksa sekaligus sebagai tugas untuk kompetensi dasar kita pada materi aku pribadi unik. Sekian dan terima kasih.